Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih. Selain berkebun, bercocok tanam di sekitar lahan kita, mau sempit apa luas terserah ya teman-teman. Tapi biasanya Cece Petani Kantoran memberikan inspirasi yang gampang-gampang aja. Kali ini Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk menciptakan kesan yang segar dan bersih bagi ruangan kita. Selain itu, agar juga tidak monoton di ruangan kita, baiknya kita menempatkan tanaman di dalam ruangan yang memberikan dampak positif bagi kesehatan. Salah satunya ini adalah yang aku gunakan adalah tanaman sirih gading. Jadi beberapa tanaman yang berdaun lebar itu bagus sekali apabila kita menyimpannya di dalam ruangan kita. Caranya mudah banget ya teman-teman. Kebetulan itu di dekat kolam atau di mana-mana ini banyak tumbuh nih di sekitar rumahnya Cece Petani Kantoran. Maka aku potong aja ya, ambil beberapa. Kita akan menempatkannya di dalam ruangan. Yang pertama yang kita lakukan adalah cuci bersih ya teman-teman untuk tanaman sirih gadingnya ini. Kemudian kalau ada akar-akar yang seperti ini panjang, kita buangin nih teman-teman ya, biar tidak terlalu numpuk nanti. Jadi untuk sirih gading ini banyak sekali manfaatnya untuk ruangan kita, karena kalau di dalam ruangan selain memperindah juga bisa membersihkan racun dan polutan. Jadi ini nggak mahal dan banyak banget ya, numbuhnya juga gampang. Pokoknya kalau sama Cece Petani Kantoran udah nggak pasti yang ribet-ribet, yang murah-murah, tapi kita banyak manfaatnya. Dan kalau di ruangannya suka ada yang perokok, sangat disarankan banget menaruh tanaman di ruangan karena bisa menyerap zat-zat berbahaya yang ada di ruangan itu. Nah kayak gini ya teman-teman, ambillah beberapa. Ini biasanya juga tumbuh liar di celah-celah batu. Nah kita gunting ini ya teman-teman, gampang banget lah pokoknya. Nah seperti ini kita bersihkan. Ini kita pilih karena bisa tumbuh di air. Jadi tanaman hias dalam ruang ini ternyata bisa meminimalisir area alergi ya bagi yang asma. Jadi juga bisa mengurangi rasa stres katanya nih. Kalau kita melihat sesuatu yang segar di mata, produktivitas pun bisa meningkat. Jadi boleh di dalam ruangan kerja kita, kalau yang di kantoran, boleh juga di ruangan kita seperti biasa. Nah bagi teman-teman yang mau di apartemen atau di flat ya, di atas pun yang jarang tanaman, bisa menempatkan tanaman-tanaman hias seperti ini. Karena selain murah juga banyak manfaatnya bagi kesegaran kita. Jadi udara di dalam ruangan kita kan biasanya nggak ada tanaman ya, jauh gitu, apalagi yang rumahnya katanya sempit. Bagusnya kita menyimpan di ruang tamu, meja makan. Ini gampang banget dan murah ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah kita letakkan di dalam air, itu bisa menjuntai, kemudian juga bisa memperindah gitu ya ruangan kita. Jadi yang tadi kita potong, kemudian kita potong juga pendek-pendek, kita hilangkan yang tadi yang akar-akar yang seperti ini ya, kita buang dulu ya teman-teman. Nah selain sirih gading sebetulnya banyak juga ya tanaman yang bisa kita simpan di dalam ruangan yang perawatannya mudah dan murah, seperti misalnya lidah mertua, lidah buaya. Aslinya tanaman sirih gading ini warnanya ini ya seperti ini, daun-daunnya nih lebar, ada hijau dan ada kayak kuning-kuningnya. Mereka ini tanaman sirih gading ini lebih menyukai cahaya yang sedang, jadi terang tapi tanpa matahari. Namun tanaman ini bisa juga kalau cahayanya rendah atau nggak ada cahaya dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau di ruangan suka malam digelapin itu nggak masalah ya. Nah yang penting dalam perawatannya nanti kita harus sering aja menghilangkan debu-debu yang terkumpul, jadi lap-lap ya sambil bebersih gitu. Selain itu kenapa ini mudah dan murah, ini nggak ada hamanya, nggak pakai pupuk, cukup pakai air aja.
Apabila di dalam ruangan, tanaman sirih gading ini bagus ya istilahnya untuk kesehatan pernapasan karena bisa menyerap polusi dan debu. Jadi di ruangan kita ini nih jadi bersih kalau ada tanaman sirih gadingnya. Selain itu juga dia menghasilkan oksigen. Jadi mampu menjaga sirkulasi di rumah terjaga dengan baik. Dan yang hebat, tanaman sirih gading ini menghilangkan polutan seperti yang agak-agak berat ya. Kalau belum tahu memang agak awam nih istilahnya benzena, toluena, formaldehid, karbon monoksida dan silena di udara. Pokoknya dia libas dengan tanaman ini. Jadi dia tanaman sirih gading ini mampu menyedot racun berbahaya. Racun berbahayanya itu bisa berasal dari mana aja, kan dari dalam rumah kata teman-teman ya. Jadi dari cat kayu, cat dinding dan lainnya. Selain itu sisa semprotan pembasmi nyamuk juga diserap tanaman ini. Nah, untuk menyimpannya di dalam ruangan saya pun tidak mengeluarkan biaya yang besar, hanya menggunakan botol-botol bekas kayak gini. Kemudian kok ini ada gelas ya, ini gelas-gelas yang udah nggak kepake, biasanya pecah salah satunya di ujungnya atau bagaimana, ini saya cuci dulu ya, kemudian diisi air. Jadi biasanya kita punya botol-botol bekas, nanti boleh dihias pakai pita atau tali rami. Kalau gelas-gelas ini kebetulan gelasnya ini ada sedikit cacat ya, jadi kalau disuguhin atau dipakai minum kurang bagus. Saya tinggal menatanya nih di dalam sini. Nah, jadi kita tinggal isi air karena tanaman sirih gading ini bisa hidup di air. Nanti kalau sudah kita pajang-pajang di dalam ruangan, kalau bisa sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah, tinggal gini aja, kita potong-potong sesuai ukuran wadah yang kita sediakan. Jadi kalau misalnya di rumah kita kan suka banyak nyamuk ya, suka nyemprot-nyemprot pakai beberapa merek semprotan nyamuk, ini bisa membantu menyerapnya. Jadi polutan-polutannya itu akan diserap oleh tanaman sirih gading sehingga udara yang kita hirup itu lebih bersih. Salah satunya manfaatnya seperti itu. Jadi kalau bisa ya teman-teman di ruangan banyak-banyakin aja dah, ini mah murah banget, nggak pakai biaya dan numbuhnya juga subur, nggak ngeluarin insektisida ataupun pupuk. Nanti kalau sudah kita simpan di ruangan, sirih gading ini salah satu manfaatnya juga adalah menjaga kelembaban udara. Jadi kalau misalnya musim hujan atau udaranya lembab, itu kan ada resiko flu dan pilek karena virus itu tidak dapat menular dengan mudah di udara yang lembab. Nah, ini satu saya pasang di atas keran ya, biar agak-agak ada pemandangan bagus. Kemudian yang ini saya simpan di ruangan makan, di dispenser. Nah, seperti ini yang tadi di gelas itu ya teman-teman, biar udaranya bersih di daerah ruangan makan ini saya simpan di atas dispenser. Kemudian juga saya ada yang simpan di dekat meja nih, yang biasa buat nongkrong atau ngadaweng atau ngelamun kalau kata orang Sunda mah, seperti ini. Nah teman-teman, silahkan mencoba atau mempraktekkan saran dari Cece Petani Kantoran. Yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dengan memanfaatkan yang ada secara murah dan mudah. Itulah saran dari Cece Petani Kantoran.